Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Rizky Rovindo Ginting dari kelas malam TRE A. Pada malam ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tentang buatlah sinyal acak jumlah sampel N 1000 dan lakukan learning dengan inputan X1 dan X2 dan outputan Y sebanyak N sampel 1000. Selanjutnya, setelah lakukan learning, kemudian lakukan feed forward dengan melakukan run pada program forward tersebut, sehingga seolah-olah feed forward sedang bekerja menggambar dari sinyal acak. Selanjutnya kita akan lanjut ke programnya. Yang pertama, kode yang pertama kita menggunakan Google Colab untuk mengunggah file CSV dengan membaca isi menjadi data frame, lalu mengambil kolom X1 dan kolom X2 sebagai inputan X, serta kolom Y sebagai label ataupun output Y. Data kemudian siap digunakan untuk pelatihan model machine learning dalam neural network. Kelas Simple NN adalah implementasi manual neural network sederhana dengan satu hidden layer, menggunakan fungsi aktivitas sigmoid proses forward, menghitung output, sedangkan backward melakukan perubahan bobot berdasarkan error. Yang kedua, fungsi train melatih model selama sejumlah epoch yang menyimpan nilai loss setiap iterasi. Neural network ini sangat cocok untuk pembelajaran atau eksperimen dasar tanpa library machine learning. Kode ini kode ini menghubungkan tombol run bottom ke fungsi on, sehingga saat tombol ditekan, fungsi tersebut dijalankan, sehingga seluruh elemen inputan ataupun epoch, learning rate, hidden, dan tombol ditampilkan seperti antarmuka pengguna interaksi aktif. Selanjutnya, pada percobaan, pada percobaan pertama, berdasarkan visualisasi hasil pemodelan neural network, terlihat bahwa performa model mengalami peningkatan signifikan setelah dilakukannya penyesuaian parameter. Pada grafik pertama, hasil prediksi model terhadap target Y1 masih menunjukkan fluktuasi yang sangat acak dan tidak stabil, dengan distribusi prediksi yang tidak mengikuti pola target secara konstan. Hal ini menunjukkan bahwa model masih dalam tahap awal pelatihan atau parameter yang digunakan belum optimal, mengakibatkan nilai prediksi yang sangat tersebar luas tidak akurat. Namun pada grafik kedua menunjukkan parameter disesuaikan dengan nilai epoch sebanyak 1000, sehingga rate sebesar 0,01 dan 10 not tersembunyi terlihat bahwa prediksi neural network mulai mendekati pola target sebenarnya pada garis biru. Meskipun prediksi masih belum akurat, sebagian besar nilai prediksi berdasarkan rentan yang lebih akurat dan dengan target yang ditentukan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai error yang turun drastis menjadi 0,52, yang menunjukkan bahwa model telah berhasil mempelajari pola secara efektif. Pada gambar grafik kedua juga menunjukkan target memiliki variasi dengan perubahan nilai yang sangat sering. Namun prediksi oleh neural network berkisaran sangat sempit antara 0,42 hingga 0,54. Pola ini menunjukkan bahwa model bermain aman dengan memprediksi nilai tengah akibat tidak cukupnya pembelajaran atau kompleksitas model yang mengikuti dinamika data.
Hal ini bisa disebabkan oleh jumlah data epoch yang terlalu sedikit, yaitu 100, learning rate yang kecil 0,001, atau distribusi data target yang terlalu kompleks untuk ditangani oleh arsitektur model relatif sederhana. Jadi kesimpulan dari proyek ini, dari percobaan satu dan percobaan kedua, yaitu dari kedua proyek terlihat bahwa model neural network sangat bergantung pada parameter pelatihan. Percobaan pertama dengan epoch 1000 dan learning rate 0,01 menunjukkan hasil yang lebih baik. Ditangani, ditandai dengan nilai error yang nilai error yang rendah dan prediksi yang mendekati target. Sebaliknya dengan percobaan kedua, parameter yang lebih sedikit, model gagal menangani pola dan cenderung memprediksi nilai tengah. Ini menunjukkan bahwa tuning parameter sangat penting untuk meningkatkan akurasi. Berikut penjelasan saya tentang neural network. Terima kasih. Selamat malam. Oke, tersimpan ya, Bang?